Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang metode konseling spiritual. Nah, di mana di dalamnya kita akan membahas materi-materi atau pembahasan yang unik ya. Salah satunya mengenai tentang pengertian konseling spiritual itu sendiri, apa saja metode konseling spiritual dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode konseling spiritual itu sendiri. Dan yang terakhir ada manfaat dan kekurangan tentang metode konseling spiritual. Baik, di sini untuk menyampaikan materi saya tidak sendirian ya, tetapi di sini saya ditemani oleh beberapa teman-teman saya. Yang pertama ada Kalista Zifka Lianasari, dan yang kedua ada Tri Endah Setianingsih dan saya Suciana. Baik, kita langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian konseling spiritual. Konseling spiritual adalah bimbingan yang membantu individu mengatasi masalah hidup dengan pendekatan yang berfokus pada aspek spiritual atau rohani. Konselor di sini mendampingi klien untuk menemukan makna hidup, kedamaian batin, dan keseimbangan dengan mempertimbangkan keyakinan spiritual atau keagamaan mereka. Konseling spiritual dan konseling psikologi memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam membantu individu. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama, konseling spiritual. Konseling spiritual berfokus pada aspek spiritual individu, mengarahkan klien untuk menemukan kembali hubungan mereka dengan Tuhan atau aspek spiritual lainnya. Dan konseling psikologi di sisi lain berfokus pada aspek mental dan emosional individu. Pendekatan ini menggunakan berbagai teori psikologis untuk membantu klien mengatasi masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau trauma dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan untuk pendekatan dari kedua konseling ini sangat berbeda-beda. Untuk konseling spiritual sendiri lebih menekankan pentingnya hubungan dengan Tuhan dan pencarian makna hidup melalui pengalaman spiritualnya. Sedangkan konseling psikologi lebih berfokus pada pemahaman pola pikir dan perilaku klien, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi emosi dan tindakan mereka. Tujuan dari konseling spiritual ini membantu individu menyembuhkan luka batin melalui rekoneksi dengan Tuhan, mendorong pertumbuhan spiritual dan mengembangkan diri yang lebih tinggi, mengintegrasikan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari klien untuk mencapai kesejahteraan holistik. Dan selanjutnya tujuan dari konseling psikologi yaitu meningkatkan kesehatan mental kliennya dengan mengatasi masalah psikologisnya, membantu klien mengembangkan keterampilan yang lebih baik untuk menghadapi stres dan tantangan hidup, dan menyediakan lingkungan yang aman untuk mengeksplorasi emosional dan pengembangannya. Meskipun kedua pendekatan memiliki fokus yang berbeda, ada beberapa keterkaitan antara konseling spiritual dan konseling psikologi, yaitu yang pertama, pendekatan holistik. Keduanya dapat dianggap sebagai pendekatan holistik dalam mendukung kesejahteraan individu. Kesehatan mental seringkali dipengaruhi oleh faktor spiritual, sehingga konselor dapat menggabungkan elemen dari kedua pendekatan sesuai kebutuhan klien. Dan yang kedua yaitu pencarian makna hidup. Baik konseling spiritual maupun psikologi dapat membantu individu dalam pencarian makna hidup. Dalam konteks konseling psikologi, pencarian makna dapat menjadi bagian dari proses penyembuhan dan trauma atau krisis identitas. Dengan demikian, meskipun konseling spiritual dan konseling psikologi memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan tujuannya, keduanya dapat melengkapi dalam mendukung kesejahteraan individu secara keseluruhan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam metode konseling spiritual. Yang pertama ada metode intraspikis. Metode ini menekankan pada proses internal psikologi yang melibatkan ego yang bersifat positif dan ego yang bersifat negatif, ataupun yang bersifat netral. Kemudian yang kedua ada metode interpersonal. Metode ini menekankan pada hubungan antara individu dengan yang lain, terutama dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga ada metode psikokultural. Metode ini lebih berfokus pada budaya yang bersifat internal. Selain itu, ada 3 metode yang dapat dijadikan kajian dalam bidang konseling spiritual. Yang pertama, metode konseling spiritual yang melibatkan agama dengan berbagai problem yang dihadapi dengan cara menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, metode konseling yang mengacu pada proses dan hasil terapi. Tidak disebut sebagai usaha medis atau penyembuhan penyakit. Oleh karena itu, terapi lebih sekedar perawatan. Kemudian yang ketiga, metode sosial. Pembinaan sosial membantu klien untuk memperkuat rasa beradaptasi terhadap lingkungan sosial mereka. Selain itu, pada konseling spiritual ada beberapa metode yang digunakan dengan menggunakan konsep takziyatun nafs, di mana menurut Imam Al-Ghazali artinya pensucian jiwa. Yang pertama ada tahliyat al-nafs, yaitu dengan cara terus berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua tahliyat al-nafs yang artinya mengisi jiwa dengan akhlak yang terpuji. Kemudian yang ketiga tajaliyat, yaitu menemukan diri melalui kekuasaan Allah, sehingga jika seseorang dapat merasakan sebuah hidayah yang diberikan kepada Allah. Baik, tadi teman-teman sudah melihat ya atau mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian konseling spiritual. Terus ada metode-metode konseling spiritual, itu sangat unik ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode konseling spiritual yang tepat untuk klien, seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada tentang pemahaman dan keyakinan klien. Nah, di mana di sini sangat perlu dalam faktor-faktornya tersebut, karena keyakinan dasar untuk memahami keyakinan dan nilai-nilai spiritual klien sangat penting. Nah, jadi konselor itu harus mengetahui latar belakang agama atau spiritualitas klien. Nah, tujuannya agar dapat menyesuaikan pendekatan yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu tentang kebutuhan emosional dan psikologis. Nah, kenapa ini perlu dalam faktor-faktor tersebut? Karena kondisi psikologis dilakukan untuk menilai kondisi psikologis klien. Nah, termasuk stres atau trauma yang mungkin mereka alami. Nah, di sini dapat membantu dalam membentuk metode yang lebih efektif, seperti itu. Nah, dukungan emosional sendiri, di mana metode yang akan diberikan dukungan emosional dan meningkatkan rasa aman bagi klien agar dianjurkan klien dapat mencapai atau menciptakan lingkungan konseling yang tenang dan nyaman. Selanjutnya yaitu tentang teknik dan metode konseling itu sendiri. Nah, di mana untuk menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi modern dengan nilai-nilai spiritual itu atau agama dapat memberikan hasil yang lebih baik, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada kompetensi konselor. Nah, di mana faktor-faktor ini perlu adanya kompetensi konselor. Nah, karena di sini konselor harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai tradisi spiritual dan kemampuan untuk mengintegrasikan dalam praktik konseling, seperti itu. Dan yang kelima yaitu tentang konteks budaya dan sosial. Nah, kenapa ini perlu? Karena untuk mempertimbangkan konteks budaya klien itu sangat penting, karena nilai-nilai spiritual seringkali dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Nah, pendekatan yang sensitif terhadap aspek ini akan lebih diterima oleh klien. Nah, tujuannya yaitu untuk mendorong keterlibatan klien dalam komunitas spiritual atau dukungan sosial lainnya.
Nah, di sini tentu dapat membantu memperkuat proses penyembuhan atau proses konseling mereka seperti itu. Tak hanya 5 poin tadi, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati sebagai metode yang dapat digunakan dalam konseling spiritual lainnya. Nah, yang salah satunya yaitu untuk meningkatkan pemahaman dasar atau keyakinan atau kepercayaan yang dapat diperbaharui. Yang kedua, untuk mengembangkan perasaan atau feeling. Dan yang ketiga, yaitu mampu memberikan semangat baru dalam kehidupan. Yang keempat, yaitu untuk membantu melampaui batas atau transekan. Yang kelima, yaitu untuk memprediksi rancangan tingkah laku diri secara prosedural dalam menghubungkan antara perkembangan dengan kegiatan kejadian kritis dalam kehidupannya. Yang keenam, yaitu mampu mempercepat perkembangan diri atau personal growth dan perubahan sosial atau social change. Nah, dari poin-poin tadi yang sudah saya sampaikan, dengan hal ini untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, konselor harus dapat memilih metode konseling spiritual yang paling sesuai untuk apa tujuannya, yaitu untuk membantu klien mencapai tujuan penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya yaitu membahas tentang manfaat dan tantangan penerapan metode konseling spiritual. Konseling spiritual merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek spiritual dalam proses bimbingan dan konseling, bertujuan untuk membantu individu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan konseling spiritual. Yang pertama yaitu pengembangan diri. Konseling spiritual dapat membantu individu untuk mengenali potensi dan kemampuan diri mereka. Dan yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan emosional. Dengan pendekatan dukungan sosial dan emosional dari konselor, individu dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Konseling spiritual seringkali membantu individu untuk lebih dekat dengan Tuhan dan memahami kehendak-Nya. Dan yang keempat yaitu penyembuhan dari masalah psikologis. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membantu individu yang mengalami masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi, dengan memberikan kerangka kerja spiritual yang mendukung pemulihan mereka. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan konseling spiritual juga menghadapi berbagai tantangan. Contohnya dalam perbedaan keyakinan. Konselor dan konseling mungkin memiliki latar belakang spiritual atau religius yang berbeda, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam komunikasi dan pemahaman. Hal ini memerlukan keterampilan interpersonal yang tinggi dari konselor untuk menjembatani perbedaan tersebut. Oke, baik teman-teman. Tadi saya sudah dan beserta teman-teman saya sudah menjelaskan apa saja sih isi yang ada dalam metode konseling spiritual. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi inspirasi teman-teman ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.